Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we begin our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, now I will check your attendance. First one, Afizatul Husna. Second, jadi ada yang tidak hadir hari ini? Nggak ada ya, jadi semua hadir ya. Udah ambil buku cetaknya semua kan? Ya, kalau udah ambil buku cetaknya semua, tolong buka halaman pertama ya. Halaman pertama, halaman ke-9. Jadi, hari ini kira-kira untuk pertemuan pertama kita akan melakukan apa? Iya, hari ini adalah sesi perkenalan diri. Jadi, ada beberapa cara yang harus kita perhatikan sebelum memperkenalkan diri. Contohnya, sebelum memperkenalkan diri kita harus memberikan ataupun meminta orang lain untuk apakah orang tersebut ingin mendengar tentang kita ataupun tidak. Jadi, jangan asal perkenalan diri aja, nanti orang lain nggak mau dengar. Jadi harus tanya dulu persetujuan orang lain. Jadi di dalam perkenalan diri itu ada beberapa section. Buka halaman ya, buka halaman 10 ya, di struktur teks ya. Jadi untuk memperkenalkan diri, pertama-tama kita harus opening dulu, yaitu membuka percakapan seperti hi, hello, hey. Kalau kita muslim, assalamualaikum tentunya ya. Yang kedua, konten ataupun isi dari yang ingin kita sampaikan. Jadi misalnya kita ingin menyampaikan perkenalan diri, tentunya isinya tentang perkenalan diri. Misalnya untuk menanyakan orang namanya ataupun tempat tinggalnya ataupun segala sesuatu tentang dia, kita bisa menanyakan what's your name, what his or her name, how old are you, where do you come from. Jadi untuk meresponnya ataupun menjawab pertanyaan tadi, kita bisa mengatakan my name is bla bla. Anak-anak, tujuan kita mempelajari teks percakapan talking about self adalah yang pertama mengidentifikasi makna, tujuan komunikasi, struktur teks dan unsur bahasa yang terdapat di dalam teks tersebut. Yang kedua, meminta dan memberi informasi. Jadi ketika kita mempelajari ini, kita juga diajarkan untuk bisa meminta dan memberikan informasi terkait jati diri sendiri. Jadi kita udah bisa nih, mau tanya nama orang pakai bahasa Inggris sudah bisa, mau bilang nama kita pakai bahasa Inggris sudah bisa. Itulah tujuan dari mempelajari teks talking about self. Yang ketiga, melakukan interaksi dengan tepat menggunakan ungkapan dan pernyataan. Nah, itu. Jadi, ini ada beberapa ungkapan seperti tadi Miss bilang ya. Ada beberapa ungkapan yang tepat ketika kita ingin memperkenalkan diri. Jadi, fungsinya yaitu bermacam-macam, dan itu tujuannya juga untuk kita dapat mempelajari semua hal yang berkaitan dengan unsur teks talking about self. Jadi selanjutnya, apa saja sih yang bisa kita ungkapkan ketika kita memperkenalkan diri sendiri? Jadi talking about self, things to talking about self. Jadi things that you can say in talking about self. Jadi ini hal-hal yang bisa kalian katakan, bisa kalian perkenalkan. Jadi ketika memperkenalkan diri, kalian bisa menjelaskan beberapa hal ini. Yang pertama, the firstly, name. The second, age. The third, address. The fourth, occupation. The fifth, hobby.
hobby, and the last but not least, family. Jadi itu adalah beberapa yang bisa kalian ungkapkan ketika memperkenalkan diri. Name itu nama, age umur, address alamat, occupation pekerjaan, hobi, hobi kalian ataupun kesukaan kalian. Yang terakhir family, yaitu keluarga kalian. Second, expression use. Jadi expression ataupun ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan ketika talking about self, seperti yang Miss bilang tadi. Misalnya, hello, let me introduce myself. Hi, I would like to introduce myself. Allow me to introduce myself. Good morning. May I introduce my friends or others? Jadi, yang pertama hello, hi. Biarkan saya memperkenalkan diri saya. Yang kedua, hi. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Yang ketiga, biarkan saya memperkenalkan diri saya. Yang keempat, selamat pagi. Bisakah saya memperkenalkan teman saya, ataupun misalnya kalian ingin memperkenalkan adik kalian. May I introduce my sister? May I introduce my young brothers? Jadi terserah kalian ya mau bilang apa di sini. Jadi part yang ketiga, introducing yourself ataupun memperkenalkan diri sendiri. Yang pertama kita bisa mengatakan my name is or I am. Jadi yang kedua, you can call me. Yang ketiga, I am bla 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 years old. Jadi yang pertama ini my name is, contohnya ya, hello, my name is Hajratul Maulida. Yang kedua, you can call me Maulida, ataupun nama panggilan ya, nickname-nya. Yang ketiga, I am bla 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 years old. I am 21 years old. I was born in, saya lahir di I was born in bla bla bla. I was born on bla bla bla. Jadi yang kelima, yang keenam, I'm originally from. Jadi misalnya kalian tempat tinggal asal kalian, misalnya kalian pindah kota nih. Yang ketujuh, I now live in bla bla bla. I am misalnya Miss ya, I am a teacher. My hobby is washing, maybe. I have brother or sister. Jadi kalau Miss, I have 3 younger sister. Jadi Miss punya 3 orang saudara perempuan adik ya. Yang part ke-4, part 4. Jadi introducing others. Jadi kalian ketika memperkenalkan orang lain, kalian bisa mengatakan his name is, misalnya Miss mau memperkenalkan siapa ini, Prilly ini. Her name is Prilly. Do you know Prilly? Miss or Miss blah blah blah. This is Prilly, my friends. This is Prilly. He is from blah blah blah. Or she is my friends, ataupun she is my young sister. Or she is my mother. Terserah ya kalian mau bilang apa di sini. Misalnya kalian ingin memperkenalkan orang lain. Jadi ungkapan-ungkapan yang tadi Miss bilang bisa kalian gunakan dalam memperkenalkan diri sendiri. Jadi ada baiknya kalian ketika memperkenalkan diri sendiri senyaman kalian. Misalnya ketika kalian memperkenalkan ataupun menceritakan tentang keluarga kalian, family ya, perkenalkan jangan sampai privasi kalian juga terbuka. Jadi senyaman kalian aja. Jadi ada yang ingin ditanyakan di pembelajaran kita tentang talking about self hari ini? Paham semuanya kan? Apa nggak paham ya? Karena kita dulu di SMP juga pernah ya mempelajari tentang talking about self. Tapi perbedaannya antara dulu di SMP dan sekarang adalah di SMP dulu yaitu introducing self itu cuma kita memperkenalkan diri sendiri, tapi kalau di talking about self itu kita memperkenalkan diri sendiri, jati diri sendiri, dan juga orang lain yang kita ketahui. Misalnya nih, Miss ada punya seorang teman, jadi Miss bisa juga memperkenalkan tentang dia, ataupun nih Miss punya
favorite figure. Jadi misalnya Miss punya fans, Miss ngefans sama artis nih, favorite figure Miss misalnya siapa, Miss bisa juga memperkenalkan tentang dia. Jadi udah paham ya sampai sini? Udah. Jadi selanjutnya, jadi Miss ini ada satu contoh, buka halaman 9 ya semua. Ada satu contoh tentang ini satu teks ya, teks tentang talking about self. Jadi Miss akan bacakan ya, kalian dengar baik-baik. Habis itu kalian Miss suruh baca satu persatu. Hi Liam, how are you? My name is Juan, and I'm from Rio de Janeiro in Brazil. I'm 11 years old. How old are you? I'm tall. I've got black hair and brown eyes. I've got one sister and 2 brothers. I've got a dog called Pedro. Have you got any pets? I like football, beach, volleyball, and music. What do you like? I speak Portuguese, the language in Brazil, and English. What language do you speak? It's sunny and hot in Rio. What's the weather like where you live in Canada? Please write soon. Best wishes, Juan. Jadi ini salah satu contoh teks tentang perkenalan diri. Ini adalah surat ya, surat tentang penpal ataupun teman pena. Jadi kalian ini punya teman pena enggak? Teman pena itu ya kan memberikan kita banyak wawasan, seperti misalnya bisa berbagi tentang seperti di sini cuaca. Kalau di Brazil sekarang cuacanya seperti apa sih? Kalau di ini seperti apa sih? Jadi kita lebih banyak mengetahui lebih banyak pengetahuan, ataupun misalnya kita ingin mempelajari bahasa dia. Jadi kita lebih banyak memperoleh ilmu-ilmu yang mungkin saja tanpa kita sadari kita bisa lebih berwawasan tinggi dengan adanya penpal tadi. Jadi selanjutnya, jadi kita ketika memperkenalkan diri ada juga ungkapan yang terdengar formal dan ungkapan yang tidak formal. Itu jadi itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ungkapan formal dan yang kedua ungkapan tidak formal ataupun informal. Misalnya di formal itu kita gunakan ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua ataupun di formal situation. Jadi untuk kita nih yang orang Asia, hal-hal yang berbau formal itu biasanya kita gunakan untuk orang yang lebih tua, karena kita lebih ke adat maybe ya. Jadi misalnya nih kalau kita di introducing myself-nya sesi formal nih, seperti yang Miss bilang tadi, how do you do? Kita tanyakan dulu ya tentang dia. Jangan don't just talk about yourself, but maybe ask about others people. Jadi how do you do? My name is bla bla bla. Jadi dia bisa menjawab I'm fine, lain lah halnya ya. Jadi di sini di halaman 10 ada dijelaskan formal introducing is used when you introduce yourself to someone older or higher position job, or when you are at the formal meeting. Jadi formal introduction digunakan ketika kita memperkenalkan diri sendiri kepada seseorang yang lebih tua ataupun yang lebih tinggi jabatannya dari kita di job ya, di pekerjaan, ataupun ketika kita sedang di pertemuan yang formal. Jadi itu ya yang bisa kita gunakan. Yang kedua, informal biasanya kita gunakan when you introduce yourself to someone at about the same age with you. Informal introduction is used in informal situation. Jadi informal introduction kita gunakan ketika kita memperkenalkan diri sendiri kepada seseorang yang
kira-kira umurnya sama dengan kita. Dan informal introduction juga digunakan ketika informal situation. Jadi ketika situasi yang tidak formal. Nah, jadi untuk introducing others ada formal dan informalnya juga. Misalnya formal, good morning, may introduce our guest here, bla bla bla. Misalnya informal, let me introduce my friend, her name is Anna. Jadi lebih terbuka ya kalau yang informalnya lebih ke bahasa sehari-hari. Jadi ini ada contoh teks introducing ourselves. Good morning all. Allow me to introduce myself. My name is Gita Pridani. I was born in Jakarta on April 31, 1998. I now live in Bandung right now. I stayed at my grandma's house. Now allow me to introduce myself further. I like traveling and small things like reading, watching, and spend my free time by doing nothing. Okay, now about me and my family. I'm the second child in my family. I have a little sister and she is an elementary student. My father is a teacher which is named Arifin Surya, while my mother is a housewife. I love my family more than anything. Well, that's my introducing. This time, pleased to meet you. Jadi, ini dia nama dia Anggita Pridani. Dia lahir di Jakarta pada 13 April 1998. Sekarang dia tinggal di Bandung bersama dengan neneknya. Jadi dia ingin memperkenalkan dirinya lebih jauh lagi. Dia suka traveling dan hal-hal kecil tentang reading ataupun membaca, menonton, dan dia banyak menghabiskan waktu luangnya dengan tidak melakukan apa-apa. Jadi dia ini unik ya orangnya. Jadi dia adalah the second child ataupun anak kedua di keluarganya. Dia punya dua orang anak di keluarganya. Dia anak yang pertama dan dia punya adik perempuan yang sekarang yang adalah seorang siswa SMP. Nama ayahnya Arifin Surya dan dia adalah seorang guru. Ibunya adalah seorang housewife ataupun ibu rumah tangga. Dia katanya sangat mencintai keluarganya lebih dari apapun. Jadi ini ada juga contoh introducing others. Di sini contohnya family and others people. Ini semua buka buku halaman 12 kan? Ya. Jadi, hey class, let me introduce my cousin. His name is Tom Walker. His nickname is Walker. He was born in Seattle, 16 April 2005. He is here because his father's become an ambassador in Indonesia. His hobby is reading a scientific book and swimming. His favorite food is fried chicken. His favorite drinks is fresh water. He wants to be an army. His favorite film is adventuring. His favorite song is Californication. I think that's enough. If you have question about him, he will answer happily. Thank you. Jadi ini memperkenalkan orang lain. Jadi apa sih yang bisa kita rangkum di pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, untuk mempermudah kalian mengingat ya, fungsi sosialnya dari memperkenalkan diri kita sendiri adalah agar orang lain mengenal tentang diri kita dan keluarga. Ungkapan yang lazim digunakan, let me introduce myself, my name is bla bla bla, I would like to introduce myself, I am bla bla bla. Jadi itu ya. Hello, hi everybody, I like hobbies ya. My favorite color, food, drink, subject, dan lain-lain halnya. Dan ungkapan yang umum digunakan untuk memperkenalkan orang lain, I would like to introduce you to bla bla bla.
My father is my mother work as. I have two brothers. They are. Hi Erna, this is Sonny. Sonny, this is Erna. I want to introduce you to bla bla bla. Dan respon-responnya ya untuk memperkenalkan diri atau orang lain. Good morning. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Oh, hello. Nice to meet you. I am or my name is. Hi, hello miss. Hi, I'm glad to see you. Jadi struktur teksnya ada 4 ya. The first one is opening, the second content, the third pre-closing, and the last but not least closing. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita cerna ya di dalam text talking about self. Jadi sekarang Miss punya satu exercise ya. Exercise ini, let me introduce myself. Jadi kalian lihat ya, di sini ada blanknya. Fill in the blank and looking at the table beside. Jadi kalian isi di blanks ini, isi di titik-titik ini. Lihatnya di sini ya. Misalnya nih, my favorite subject is. Jadi kalian melihat di sini di mana subjeknya. School subject, geometry and trigonometry, English. Jadi misalnya my favorite subject is reading, oral and written expression. Jadi itu ya favorite subject kalian. Misalnya ini ada my hobby is free time atau free time activities. Jadi kalian lihat di sini ya. Misalnya nih, my hobby is surfing the internet. Jadi kalian hobinya cuma nge-scroll di internet aja, ataupun going to the cinema, ataupun collecting stamps or coins, atau lain lah apa yang kalian suka koleksi bag mungkin. My favorite drink is, my favorite food is. Jadi ini isi dengan misalnya nggak ada di sini ya punya kalian, kesukaan kalian, isi dengan terserah kalian. Jadi Miss akan kasih waktu 3 minutes ya, maybe 3 minutes cukup ya, cukup pasti ya. Jadi Miss setelah itu akan Miss tanya satu per satu nih, apa aja yang diisi di sini. Jadi udah ya 3 menitnya. Sekarang Miss mau tanya, Afizatul, in my free time I also like. Jadi kamu di waktu luangmu kamu ngapain aja? Reading, painting, drawing, playing computer games, surfing the internet. Jadi terserah ya ngapain aja. Jadi kamu cuma nonton ya di waktu luang. Iya. Selanjutnya Azura, I don't like. Apa yang kamu tidak suka? You don't like your friend? Why? Just kidding. Okay, just kidding ya. Jadi apa yang tidak kamu suka? Kamu tidak suka hamburger. Oke, gak suka hamburger ya. Bisa naikin berat badan ya, rugi dietnya. Jadi selanjutnya, my favorite place is Alda. Your favorite place. What your favorite place? Your home. Why you like that? Oh, because in your home you can just sleep. Okay. Good question. Jadi kalian ini udah bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Miss kasih ini. Sudah ya, sudah paham yang tadi ya tentang introducing yourself. Jadi sekarang ini Miss ada game juga. Kalian ambil amplopnya dan buka di dalam amplopnya ini kalian dapat apa. Jadi setelah kalian buka dapat apa di dalam amplopnya, kalian harus mengungkapkan apa saja yang kalian pelajari tadi, tergantung dengan kalimat yang ada di dalam sini ya. Contohnya nih, kalian dapat 2 expression use. Jadi 2 expression yang kita gunakan ketika talking about self. Contohnya, hello, let me introduce myself. Hi, may I introduce myself. Jadi 2 expression ya. Jadi kalian juga begitu nanti
ketika kalian menemukan kata-kata di sini, misalnya name, perkenalkan tentang nama kalian, misalnya occupation, tentang pekerjaan kalian. Kalau kalian belum bekerja nih, misalkan kalian harus bilang apa? You can say I am a student. Jadi kalian bisa mengatakan aku ini seorang siswa, masih seorang siswa. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Miss mohon maaf jika ada kesilapan. Untuk PR minggu depan nggak ada PR ya, tapi kalian minggu depan harus satu orang harus bawa satu dictionary, bawa kamu satu orang satu minggu depan, karena kita akan mempelajari tentang teks naratif teks. Oke, thanks for your attention. For blessing our lesson today, let's say Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, good to see you. Let's meet in next week. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.